Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abu Hasan dari kelompok 11. Perihal tugas dari Sejarah Pendidikan dan PGRI, kami akan mempresentasikan yang berjudul Kode Etik Guru Indonesia dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Langsung aja dengan pengertiannya. Menurut Ditjen PMPTK dan PB-PGRI 2008 mengungkapkan bahwa Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara, yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Dengan fungsi Guru Indonesia sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungan dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa sekolah. Sumpah atau janji guru Indonesia. Setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman yang bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan dan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Dan setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari: yang pertama, nilai-nilai agama dan Pancasila; yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagonik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional; yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Hubungan guru dengan peserta didik. Pertama, guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua, guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hubungan guru dengan orang tua atau wali. Guru harus berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Guru harus merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang tua lain yang bukan walinya. Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik proses pendidikan pada umumnya. Guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa untuk berkonsultasi dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. Guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam kemajuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Triwibowo. Dari saya sekian dan terima kasih. Guru menjalani komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Guru mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Guru bekerja sama secara efektif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam hubungan dengan masyarakat. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat. Hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. A. Guru memelihara dan meningkatkan kerjasama prestasi dan reputasi sekolah. B. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. C. Guru menghormati rekan sejawat. D. Guru saling membimbing antara sesama dan rekan sejawat. E. Guru menciptakan suasana kekeluargaan
di dalam dan di luar sekolah. F. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesi sejawatnya. Hubungan guru dengan profesi. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Guru berusaha mengembangkan dan menunjukkan disiplin ilmu, pendidikan, dan bidang studi yang diajarkan. Guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Hubungan guru dengan pemerintah. Guru memiliki komitmen kuat untuk melakukan program pengembangan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. Kode etik guru Indonesia. Pelaksanaan guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas melaksanakan kode etik guru Indonesia. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Kode etik guru Indonesia. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sanksi. A. Pemberian rekomendasi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. B. Pemberian saksi oleh Dewan Kehormatan Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat A harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. C. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia berkewajiban yang dimaksud pada ayat A wajib dilakukan oleh organisasi guru. D. Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat C merupakan sebagaimana pada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. E. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru Indonesia, atau pejabat yang berwenang. F. Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pengertian Dewan Kehormatan Guru Indonesia DKGI menurut Ditjen PMPTK dan PB-PGRI yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia DKGI adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam pemberian saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakan, dan pelanggaran disiplin dan etika profesi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari teman saya akan melanjutkan presentasi tentang keorganisasian DKGI. Keorganisasian Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan peraturan atau pedoman pelaksanaan yang dijabarkan dari anggaran dasar dalam kurung AD PGRI bab 17 pasal 30 dan anggaran rumah tangga ART PGRI bab 26 pasal 92 tentang status kedudukan tugas dan wewenang dalam rangka penegakan kode etik guru. Tata cara pembentukan DKGI hanya dibenarkan jika di daerah tersebut
telah ada pengurus PGRI yang tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing disebut pengurus provinsi, kabupaten, atau kota. Pembentukan DKGI pusat dilakukan konferensi pusat Konpus PGRI, sedangkan pembentukan di provinsi dan kabupaten kota masing-masing melalui konferensi kerja provinsi dan atau kabupaten atau kota. Status DKGI. Status DKGI adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI, sehingga keputusannya merupakan keputusan pengurus PGRI. Untuk menjamin kenetralan sikap dan keputusan yang akan ditetapkan, maka penyelenggaraan tugas dan wewenang yang hanya harus dilakukan secara terpisah dari pengelolaan berbagai perangkat kelengkapan organisasi PGRI lainnya. Status DKGI pusat maupun provinsi dan atau kabupaten kota dalam organisasi PGRI adalah sebagai otonom dalam pengertian bahwa segala keputusannya yang diambil tidak bisa dipengaruhi pengurus PGRI atau badan yang lainnya. Kedudukan DKGI pusat berada di tempat kedudukan pengurus besar PGRI dan begitupun di tingkat provinsi dan atau kabupaten kota. Apabila pengurus PGRI provinsi belum terbentuk atau karena itu DKGI belum bisa terbentuk, maka tugas kerja daerah tersebut dijabat oleh pengurus daerah PGRI terdekat. Begitupun dengan PGRI kabupaten. Fungsi dan tugas DKGI di tingkat cabang dan ranting PGRI menjadi tanggung jawab pengurus PGRI kabupaten atau kota. Susunan pengurus. Susunan keanggotaan DKGI terdiri dari unsur-unsur Dewan Penasihat, Badan Pemimpin Organisasi, himpunan provinsi, dan keahlian sejenis dan yang lainnya. Susunan pengurus DKGI sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 5 anggota dengan jumlah seluruh paling banyak 7 orang untuk daerah. Susunan anggota DKGI terdiri unsur Dewan Penasihat, Badan Pemimpin Organisasi, himpunan provinsi, keahlian sejenis, dan yang lainnya, yang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, baik profesi maupun pengalamannya. Jika diperlukan, maka keanggotaan DKGI bisa saja ditambah sebanyak 3 orang. Tidak tetap. Selama menangani masalah, maka anggota DKGI tidak ditetapkan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota tetap lainnya. Masa jabatan anggota DKGI tidak tetap segera berakhir apabila masalah yang ditangani sudah selesai, berdasarkan berbagai sisi norma dan ketentuan yang ada. Tata cara penyusunan pengurus dan anggota. Ketua DKGI pusat dipilih melalui konferensi pusat PGRI, dan ketua di provinsi dan kota melalui konferensi kerja PGRI provinsi atau kabupaten kota. Ketua DKGI terpilih selaku formatur tunggal dan atas dasar masukan dari pengurus PGRI. Berkewajiban untuk segera menunjuk, mengangkat, dan menetapkan sekretaris, bendahara, dan anggota secara lengkap. Penunjuk, pengangkatan, dan pengesahan anggota DKGI tidak tetap dilakukan oleh ketua DKGI atau musyawarah dengan pengurus dan konsultasi dengan pengurus PGRI. Apabila salah seorang anggota DKGI meninggal dunia atau mengundurkan diri karena suatu hal yang diberhentikan sebagai anggota, maka pergantian dilakukan oleh ketua DKGI atas musyawarah seperti ayat tersebut di atas. Pemberhentian terhadap anggota DKGI hanya dilakukan apabila yang bersangkutan dinilai melanggar aturan yang ditentukan dan tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat sebagai pengurus atau anggota DKGI. Syarat pengurus dan anggota. 1. Beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berjiwa nasionalisme yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 3. Memiliki kepribadian yang dapat diterima dan disegani serta memiliki kredibilitas profesi kependidikan yang cukup tinggi. 4. Loyalitas yang tinggi terhadap organisasi PGRI. 5. Menguasai masalah kependidikan guru dan tenaga kependidikan. 6. Bersih, jujur, adil, sabar, dan terbuka, dan berwibawa. Masa jabatan pengurus. 1. Masa jabatan pengurus DKGI. Masa jabatan pengurus PGRI yaitu selama 5 tahun. Masa jabatan sebagai dimaksud dalam ayat 1 di atas segera berlaku setelah adanya pengesahan secara keorganisasian dan pengurus besar PGRI dan pengesahan dan pengurus PGRI yang ada di daerah tersebut. Tugas dan wewenang.
sesuai dengan AD PGRI bab 17 pasal 30 ayat 2 dan ART PGRI bab 26 pasal 29, maka tugas dan fungsi DKGI adalah memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pelaksanaan penegakan pelanggaran disiplin organisasi dan kode etik guru Indonesia kepada badan pemimpin organisasi. Pelaksanaan tugas dan pembinaan penegakan disiplin hubungan dengan pelaksanaan kode etik guru Indonesia sebagai ayat-ayat di atas dilakukan bersama pengurus PGRI di segenap perangkat serta jajaran di semua tingkat. Pelaksanaan tugas menilai dan pengawasan pelaksanaan kode etik profesi sebagaimana ayat di atas dilakukan melalui masing-masing DKGI semua di tingkat organisasi. Sekian dan terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, selanjutnya DKGI Pusat bertanggung jawab kepada pengurus besar PGRI melalui Kongres dan Konpus PGRI. DKGI PGRI Provinsi dan Kabupaten melalui Konprov, Konkerpov, dan Konkap di provinsi atau di kabupaten kota. Ketentuan persidangan dari DKGI ada 5 poin. Yang pertama, pelaksanaan persidangan DKGI akan dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 dari jumlah anggota. Yang kedua, waktu dan jumlah persidangan tergantung kebutuhan, dan dari hasil seluruh persidangan akan menjadi laporan pertanggungjawaban 1 tahun 1 kali dalam forum organisasi. Ketiga, DKGI dalam melaksanakan persidangan harus bersifat tertutup, kecuali apabila dikehendaki lain dan ditentukan seluruhnya oleh DKGI itu sendiri. Keempat, ketua DKGI menjadi pimpinan sidang. Apabila berhalangan hadir, maka persidangan sementara ditunda. Yang terakhir, kelima, sekretaris bertanggung jawab atas seluruh pencatatan dan pelaporan hasil sidang. Selanjutnya, keputusan persidangan. Keputusan persidangan yang pertama diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak. Kedua, perhitungan suara dilakukan secara bebas dan rahasia dari setiap anggota yang memiliki hak bicara atau hak suara. Ketiga, keputusan yang diambil harus diteruskan ke pengurus PGRI yang setingkat untuk segera menindaklanjuti seperlunya. Garis hubungan kerja DKGI 3 poin. Yang pertama, garis hubungan kerja antara DKGI Pusat dengan provinsi atau kabupaten adalah bersifat konsultatif. Pelaporan maupun pelimpahan wewenang penanganan masalah kasus pelanggaran kode etik guru Indonesia. Kedua, garis hubungan kerja DKGI dengan pengurus PGRI atau pengurus PGRI provinsi atau tingkat kabupaten didasarkan bahwa DKGI adalah kelengkapan perangkat organisasi otonom yang dibanggakan. Ketiga, keputusan DKGI harus menjadi keputusan pengurus PGRI dan pengurus PGRI harus melaksanakan keputusan DKGI yang setingkat dengan pengurus PGRI. Administrasi dan pendanaan. Yang pertama, administrasi DKGI dikelola oleh sekretaris dan tata laksana perkantoran mengikuti dan ditunjang oleh pengurus PGRI. Kedua, pengelolaan sekretariat DKGI harus bertanggung jawab atas jaminan kerahasiaan seluruh berkas-berkas persidangan dan yang lainnya. Ketiga, pendanaan yang dibutuhkan untuk kelancaran dalam menjalankan fungsi dan tugas DKGI menjadi tanggung jawab pengurus PGRI. Selanjutnya, pembinaan dan pemasyarakatan. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pengabdian profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, khususnya program pembangunan pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai, guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat menjalankan pengabdian khususnya di bidang pendidikan dengan baik. Jenis kegiatan menganjurkan kepada pemerintah dan swasta penyelenggara pendidikan untuk memasukkan materi kode etik guru Indonesia khususnya di lembaga pendidikan. Materi pemasyarakatan dan pembinaan kode etik guru Indonesia, lapal pengucapan janji dan sumpah guru dan tenaga pendidikan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan dan pembinaan kode etik guru Indonesia dilaksanakan
oleh Dewan Kehormatan Guru. Penanganan pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia. A. Tujuan memecahkan berbagai masalah pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia. B. Sasaran yang ingin dicapai menangani berbagai perilaku menyimpang dari Kode Etik Guru Indonesia. C. Proses pengaduan para pihak yang menemukan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia. D. Pengkajian mempelajari identitas pengaduan yang diajukan, mempelajari berkas-berkas sebagai bukti tertulis yang diajukan. Yang E. Barang bukti. Pada waktu pemanggilan saksi dan kunjungan-kunjungan ke tempat kejadian, maka pada waktu itu pula dapat dimintakan untuk memperlihatkan berbagai barang bukti. Kegiatan pembelaan. Pada waktu proses pengkajian dan sidang-sidang, maka pihak teradu memiliki hak untuk didampingi oleh pembela. Penunjukan saksi ahli. Penunjukan saksi ahli menjadi wewenang sepenuhnya dari DKGI. Kegiatan persidangan. Tata cara persidangan DKGI di daerah harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan DKGI pusat. Ya. Yang I. Pengambilan keputusan. Tata cara pengambilan keputusan dalam sidang DKGI provinsi dan kabupaten harus sesuai dengan yang ditentukan DKGI pusat. Pemberian saksi. DKGI merekomendasikan pemberian saksi kepada Badan Pimpinan Organisasi PGRI yang setingkat dengan DKGI dengan diteruskan kepada PB PGRI. Banding. Apabila kedua belah pihak pengadu dan teradu merasa tidak puas atas keputusan yang telah ditetapkan DKGI, maka keduanya bisa menyatakan dengan untuk mengajukan banding. Perbaikan dan pemulihan akan dilakukan apabila ternyata penerima sanksi dinyatakan tidak bersalah atau telah menjalani sanksinya sesuai keputusan DKGI. Dan yang terakhir adalah administrasi. Setiap surat pengaduan dan identitas pengadu diperlukan sebagai surat rahasia dan jika dianggap perlu untuk dirahasiakan. Semua keterangan, barang bukti, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sidang di sidang DKGI harus dibukukan dan didokumentasikan secara lengkap dan sempurna serta menjadi milik PGRI. Data-data tersebut sangat tidak dibenarkan untuk diketahui oleh pihak ketiga atau pihak lainnya, kecuali dinyatakan lain oleh ketentuan perundang-undangan dan diminta oleh negara. Demikian presentasi kami dari kelompok 11. Semoga dapat dipahami apa yang kami jelaskan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.